Tottenham untuk tim London besar, tapi besar, kalau ya? untuk Inggris ya Biasa aja lah. biasa aja. Cuma emang Arsenal layak menang dan ya balik lagi untung Richarlison tuh pindah ke Tottenham, Ke Tottenham, gitu, ya. karena attitude-nya jelek banget. Ya selama lu masih ngandelin Harry Kane, Ya selesai. Selesai dulu. Wilson, ya kan? Ya, Iya, selesai. iya. Sampai sekarang Tottenham bisa di atas, itu karena cuma 2 orang menurut Iya gue, sih. Wilson dan Harry Kane. Harry Kane. Kalau dua-dua itu cedera panjang gitu Ya, kayak selesai. Smith Rowe Iya. atau kayak Gabjes yang 3 bulan, 4 bulan, Ya udah selesai. lu nunggu 4 bulan tanpa Harry Kane, ya Abis. ya bisa-bisa lu sejajar Liverpool, Tottenham, Tottenham, Chelsea itu iya. 8, 9, 10. Oke, balik lagi di Kutu Pasar kali ini. Kutu Pasar nih. Kupas tuntas, Partai besar. Boom. partai super besar. 6 Milner down. Haaland away from Dalot. Martinelli scores. Oh, Rashford. Very good save. Salah brings it down. Alvarez chance now is onside against Alisson Becker. With delivery as well, and he's hammered in. He's denied, but Saka isn't. Kita Mas. Ini menarik banget ini. North London dulu. North boleh. London dulu karena memang Tottenham termasuk besar, cuman kurang inilah. Cuma karena lawan Arsenal aja. Iya. Tottenham tetap besar. Tottenham tetap besar. Masih ada di jajaran atas. Tottenham untuk tim London besar, tapi Besar, kalau ya? untuk Inggris ya Biasa Ya aja udah, lah. biasa aja. Kita lihat line up yang dari dipakai. line up langsung. Line up. Final 11. Masih tetap Hajison. Dua-dua sama. Kalau Tottenham selalu sama. Arsenal pun sama. Arsenal pun sama. Arsenal pun sama. Tanpa Gabjes masih Final Nketiah. 11 without Gabjes ya. Iya, masih Nketiah yang di depan. Sisanya yang kita kenal lah. Martinelli, Saka, Thomas, Partey, Odegaard, Gabriel, Saliba. Iya, sama lah. Semuanya sama lah. Maksud gua ya dua match ke belakang atau 3 Iya, match ke iya. belakang juga masih begini gitu. Starting andalan lah. Starting andalan. Dua-dua ya. Kita lihat statistik. Shootnya ya 17 sama 14. On targetnya sebenarnya Tottenham banyak gitu. Ya, lu tahu sendiri kan Tottenham maksudnya. Positioningnya 50-50 sebenarnya masih bisa gue bilang 50-50. Sebenarnya bisa gue jelasin ini, kenapa? Kenapa tuh bisa kayak gini? Maksud gue bahas statistik kita lihat Arsenal dapat 1 gol dari Odegaard dan Bukayo Saka sebenarnya. iya, kenapa? Ini jalan pertandingan tuh. Kalau kita ngelihatnya dari statistik, kesana Arsenal serangan balik. gitu. Iya, kesannya kan kelihatan dari sini. Tapi kalau lu nonton, kenapa possessionnya Tottenham 51%? Karena dari menit 70 ke atas Arsenal udah bukannya parkir bis ya. Udah taruh aja lah bola udah. Arsenal, tapi udah lu mainin bola. Apa ya namanya? Ngelonggarin pressing. Ya, stylenya Arsenal yang ketika udah dapat gol ngendorin dikit, cari peluang. iya. Dan kalau lu lihat shooting 17 14, emang 7-nya on target 7 sama 5. Emang Tottenham 7, tapi 7-nya itu nggak mengancam tuh. Iya. Shooting dari jauh, Iya. shooting. Sementara Arsenal 5, dia 2 konversi gol Iya. kan. Jadi menurut gua kalau statistik ya lu harus tetap nonton gitu karena Tottenham kenapa passingnya banyak, kenapa posisi karena yang ngutang-ngatik terus gitu. Ya. Lu udah unggul 2-0 menit 70-an. Daripada lu ngepres, karena lu bertahan pun Tottenham pasti keluar. Iya, daripada kayak Manchester City yang udah kasihkan nyerang tiba-tiba Iya kan. malah kedodoran gitu kan. Akhirnya kecolongan kan. Akhirnya ya Arsenal ya menurut gue cukup dewasa dengan pilihan kayak gitu dan secara pertandingan sih menurut gue murni punya Arsenal ya. Murni punya Arsenal. Di awal-awal Tottenham nge-pressing. Kalau kita bahas pertandingan 15 menit 20 menit pertama, Yap. Tottenham nih nge-pressing tapi nggak pernah dapet. Yap. Passing pendeknya Arsenal selalu pas, selalu lolos lah, Yap. selalu. Akhirnya Tottenham balik lagi setelan pabrik nunggu ya, stylenya ngarepin bola counter keajaiban. Dan sekalinya Tottenham dapat counter, di counter balik sama Bukayo Saka. Iya. Dapatlah gol nih Bukayo Saka, emang ajaib kan ya anaknya. Bukayo Saka emang lagi ya mungkin
dua musim yang lalu Rising Star. Sekarang udah Star. Sekarang Iya, udah. Mungkin Bukayo Saka bukan Mbappe atau Haaland yang bisa jadi pembeda Iya, tim. Bukayo Saka bukan yang kayak gitu, tapi ketika tim bermain bagus, Bukayo Saka akan jadi ujung tombak untuk menyelesaikan permainan bagus ini. Valverde lah ya kalau Madrid. Bisa Valverde, ya? Valverde yang ketika tim bermain bagus, Valverde akan menjadi tumpuan Ya, yang akan bisa akan jadi motor serangan. Dan Bukayo Saka dan Odegaard dua-dua emang pemain lagi lagi gila-gila sih. top performance dan ya akhirnya golnya Odegaard kan bukan main-main Iya, gitu kan. iya. Kualitas, benar-benar kualitas. Jadi menurut gua kalau secara statistik nih, kita bahas statistik dulu nih. Secara statistik nih menurut gua statistik kayak gini agak keliru ya. aktual di lapangannya sih agak Ya karena kita nggak bisa statistik kayak gini kan kita nggak bisa ngambil kita ngambil rata-rata doang. Kita nggak bisa ngambil ketika ini lagi dominan banget, gini, Arsenal lagi dominan banget. Tiga syutingnya Tottenham di bola mudah tuh, bola pelan ditangkap sama Ramsdale. Ya kan dihitung tetap 3. on target, Sementara off targetnya Partey itu kena tiang. Ya kan yang dari jauh kan itu kan nggak fair sebenarnya. Makanya menurut gua kalau secara permainan sih gue bilang Arsenal memang kalau lu nonton sebenarnya ya Arsenal di atas Tottenham. Iya kalau lu nonton gue rasa pun fans Tottenham harus ngakuin sih kan. Bukannya karena gue fans Arsenal ya, gue seneng nonton tapi pun ketika Arsenal main jelek gue akan maki-maki ya kan. Cuma emang Arsenal layak menang dan ya balik lagi untung Richarlison tuh pindah ke Tottenham, gitu, karena attitude-nya jelek banget. Jadi kan udah menang tuh peluit akhir kan. Jadi si Richarlison tuh noyor si Ramsdale karena di menit akhir Ramsdale tuh, jadi kan kalau kiper ada hitungan 7 detik ya. Ramsdale tuh nunggu sampai detik terakhir dan menurut gua ya fair aja lah menurut gua. Iya, dan Tottenham kayak gimana kalau udah menang? Iya kan, maksud gua Richarlison ya akhirnya agak berantem kan tuh terakhir dan menurut ya, dan untungnya Arteta tuh dewasa lah, dia narikin pemainnya kayak udah kita nggak perlu kayak ke tribun lawan kan awalnya berantem di tribun Tottenham karena main di kandang Tottenham kan ditarik sama Arteta ya kayak kasarnya mah kalau kata kita kalau lu menang lu ke supporter lu ngapain malah di sana dan menurut gue itu keputusan cukup dewasa sih. Iya, dan pun gue kalau jadi Arteta gue bilang nggak penting gitu udah menang ngapain sih? Iya ngapain? Menodai kemenangan kita kayak gitu. Karena kalau Tottenham kalau direspon malah seneng dia karena gue udah kalah iya kan. Ya yang bisa gue jual ini gitu kan. Bisa gue jual kayak ya udah lu norak lu gitu kan. Dan kalah ya tetap kalah sebenarnya. Kalah tetap kalah. Ya selama lu masih ngandelin Harry Kane. Ya selesai. Selesai ya kan? Ya selesai. Iya. Selalu seperti itu ya. Semusim ini tuh selalu begitu kan. Dan kemarin tuh Heung-min Son dikunci kan. Iya. Bener-bener dikunci. Wah, abis lah sama Ben White lah dikantongin. Ya udah Tottenham nggak bisa ngapa-ngapain. Kosong aja udah. Ya. Lu sampai kapan mau main permainan monoton kayak gitu terus gitu loh. Maksud gue sampai sekarang Tottenham bisa di atas itu karena cuma 2 orang menurut gue, Heung-min Son dan Harry Kane. Kalau dua itu cedera panjang gitu kayak Smith-Rowe atau kayak Gabjes yang 3 bulan 4 bulan ya udah selesai. Lu nunggu 4 bulan tanpa Harry Kane ya abis. Ya bisa lu sejajar Liverpool Tottenham sih itu 8 9 10. Iya sih bener. Iyalah. Lu kalau tanpa mereka berdua, makanya gue sih kalau gue ya Harry Kane waktunya pindah lah. Harry Kane tuh gue nggak ngerti kenapa ya udah semua itu udah bilang udah pindah lah. Manchester City sebelum Haaland kan mau Harry Kane. Nggak mau segala macam ya akhirnya dia dihukum. Tapi pun kalau Harry Kane di Manchester City gue rasa masih oke. Masih oke banget. Karena timnya suportif gitu. Dan lu kan striker murni ya maksud gue. Yang selayaknya nggak perlu jemput bola ke bawah. Nggak perlu gitu. Dan supportnya Manchester City udah gila banget. Lu gitu. Cuma perlu nunggu bola enak. Iya bola enak das. Dia kayak Haaland aja gitu kan dimanjain. Cuman skemanya yang harus yang lu harus terbiasa dengan skema-skema yang ini sih yang memanjakan yang memanjakan lu sebagai striker terus ngelihat di itu gua harus posisi kemana ya skema-skema yang terlatih gitu lah tak tok tengah kanan tak ke sini gitu. Gak bisa ngandelin bola ajaib terus gak bisa. Lu dari son lari ke kiri crossing sundul. Gak bisa. Bola muntah gak bisa. Ini Liga Inggris. Gak bisa. Lu harus biasa juga. Tottenham pelan-pelan turun. Awal kan sempet di dua, tiga. Sekarang udah mulai perlahan 5. Ya udah.
ya lu kalau main kayak gitu terus mau nonton ya bakal Iya, sulit kayak gitu. lah, akan keteteran. Proyeksi ke depan Tottenham dulu dah. Proyeksi ke depan Tottenham selama masih kayak gini Tottenham akan stabil di sini Tottenham aja. akan stabil. Catatan Harry Kane dan Son nggak cedera ya. Iya. Akan stabil di sini. Akan stabil. 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 5, 6-7, 6, kadang-kadang ke 5, 6 ya? lagi, 7 lagi ya. Kalau proyeksi Arsenal ini Indo. Ini udah 2 match berapa tuh? 3 match. Nanti abis ini lawan MU kan? Iya, habis ini lawan MU. Udah beda 3 8 match poin menang. sama City. Beda 8 poin sama Chelsea sama City agak sedikit tarik napas. Agak napas. Tapi biasanya kecelnya malah di situ. Kecelek gara-gara agak napas. Kan sempet juga ya selisih 8 poin main sama kan sempet juga. Sempet. Sama MU pun cukup Yang jauh. dia ketahan Newcastle ya kalau nggak salah. Yang ini ketahuan Newcastle yang ini. Oh iya. Jadi City seri dulu, harusnya dia bisa menang, ketahan lagi. Oh, iya. Karena dia udah ngelihat City seri dan Iya. abis ini lawan MU apalagi game pertama kalah sama MU, maksud gua sekarang MU lagi di top-topnya. Iya, lagi kesan yang ditimbulkan MU udah menyeramkan lah. Lagi menyeramkan. Lagi Red Devils nih. Ya, gitu. jadi momok nih. Sementara Arsenal yang stabil di atas gitu. Jadi menurut gua lu game pertama udah kalah. Kalau lu kalah lagi sama MU ini berarti bisa apa maksud gua pukulan mental yang Iya. cukup keras gitu. Lu harus untuk gini. Menurut gue ya syarat Arsenal. Tapi kan ini main di Arsenal kan. Main di Arsenal. Tapi menurut gue syarat Arsenal untuk jadi juara menangin setiap game besar. Menangin tiap game besar. Ya. Karena Arsenal nggak punya masalah sama tim kecil. Iya sebenarnya. Buktinya dia 1 kali kalah, 2 kali seri. Itu kalah sama MU, seri sama Newcastle dan sisanya ya itu kepleset wajar lah. Tapi maksud gue sama tim kecil dia Arsenal nggak punya masalah. Berarti dua seri, 1 kalah ya? 1 kalah Arsenal. Berarti kalah cuma sama MU doang. Iya. Makanya kalau gue bilang Arsenal kalah lagi nanti. Pukulannya mental ya. Udah bisa ngaruh ke ini sampai akhir ke musim. Tim bisa ngaruh ke untuk kita mungkin perlu waktu gitu. Makanya nggak haram kalah. Haram hukumnya kalah nih. Apalagi di kandang lah ini sekarang. Kalau lu mau juara, kalau Arsenal mau juara, pastiin game ini menang. Game ini menang. Sama MU. Sama MU. Cukup berat.